Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين. إخوة وأخوات في الله, jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah di pagi hari ini, kita awali aktivitas kita pagi hari ini dengan sama-sama salat subuh secara berjamaah. Yang Rasulullah memotivasi kita, kata Nabi, man shallal bardaini dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang salat di dua waktu dingin dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dua waktu dingin itu adalah salat subuh dan juga salat asar. Maka kita jaga dua salat ini, subuh sama salat asar, karena juga terikat dengan laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Kita sampai kepada kiat menyelamatkan diri dari himpitan kubur. Karena pada dasarnya SOP atau kubur itu, siapapun yang dimasukkan ke dalamnya maka itu pasti dihimpit. Mau dia orang yang saleh, mau itu anak yang belum punya dosa, maka semuanya pasti akan dihimpit. Sampai Nabi memberikan satu contoh kematian seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, namanya Sa'ad bin Mu'adz, yang sampai Nabi mengatakan, hadzal rajul alladzi yataqarrabu 'arsyur rahman. Kata Nabi, ini loh sosok laki-laki yang kematiannya menjadikan arsy Allah bergetar, saking mulianya sosok sahabat ini. Kemudian wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Selain menjadikan arsy Allah bergetar, kematiannya menjadikan para malaikat itu menjemputnya, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Wa futiyat abwabus sama, kematiannya menjadikan para malaikat membuka pintu-pintu langit. Tapi kata Rasulullah, laqad dumma dhammatan thumma furrija. Tapi sungguh kuburan itu telah menghimpitnya dan kemudian kuburan itu melepaskannya. Para jamaah rahmati Allah, bagaimana kemudian agar kita selamat dari siksa atau himpitan kubur? Yang pertama, kita disunnahkan untuk membaca surah An-Nur. Walaupun sebagian ulama memperselisihkan tentang kedudukan hadis membaca surah An-Nur. Ada yang mengatakan hadis ini berhenti hanya sampai di perbuatan Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi walaupun hanya berhenti dari Abdullah ibnu Mas'ud, tapi ulama sepakat bahwa Abdullah ibnu Mas'ud itu tidak mungkin berbohong. Sama dengan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat. Bagaimana kedudukan hadisnya? Hadisnya itu dhaif. Makanya kalau fatwanya Al-Irsyad itu memperselisihkan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada malam ataupun hari Jumat. Apalagi yang kita hafal apa? Man qara'a Lailatul Kahfi
man qara surat al-kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu baina nurain. Kata Nabi, barang siapa bainal jum'ati adha'a lahu bainal jum'ati, siapa yang membaca malam Jumat surah al-kahfi, maka Allah akan terangkan dia dua Jumat. Yang kedua akan diterangkan dia antara dia dengan Ka'bah. Ini hadisnya sebenarnya berhenti di ucapan sahabat, tapi sahabat itu tidak mungkin berbohong untuk menyampaikan hadis ini. Sama dengan ini, kata Abdullah bin Mas'ud qala, man qara'a, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin, setiap malam, manahullahu biha min adzabil qabr, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya biha, dengannya, yaitu dengan perantara surah Al-Mulk, min adzabil qabr, dari azab kubur. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammi al-mani'ah, dan kami, kata beliau, di zaman Rasulullah kami menamainya surah Al-Mulk itu dengan surah Al-Mani'ah. Jadi nama lain dari surah Al-Mulk itu surah Al-Mani'ah. Apa Al-Mani'ah itu? Penghalang atau pencegah, surah yang menghalangi. Artinya orang yang membaca Al-Mulk ini terhalangi dari azab kubur. Kemudian wa innaha fi kitabillah suratul man qara biha fi kulli lailatin faqad aftara wa ataba. Sesungguhnya di kitab Allah yaitu Al-Qur'an suratun, ada satu surat, man qara biha, siapa yang membaca dengannya surat itu, fi kulli lailatin, dalam setiap malam, faqad aftara, maka telah dia memperbanyak berbuat kebaikan, wa ataba. Jadi siapa yang membaca surah Al-Mulk tiap malam, maka dia telah banyak berbuat kebaikan. Maka kita belajar untuk istiqamah, walaupun hadis ini berhenti di Abdullah bin Mas'ud. Sudah jalan? Jadi nggak harus mau tidur setiap malam. Habis maghrib dengan surah baca Quran, kemudian menjelang isya dengan tutup dengan surah Al-Mulk, nggak masalah. Yang penting kulla lailatin, setiap malam. Hadis yang kedua, ini hadis dari Imam An-Nasa'i, dan kemudian Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah, ini hadis dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, qala inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya ada surat di dalam Al-Quran, salatuna ayatan, yang terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin, akan memberikan syafaat kepada seseorang, hatta ghufira lahu, sampai diampuni dosa baginya. Wa yasuratu tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat yang di dalamnya atau disebut dengan surah Al-Mulk. Kalau ini hadis dari Nabi, tapi tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan azab kubur. Hanya kalau membaca ini, kata Rasulullah, apa? Dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, sama Imam Ahmad. Kemudian ungkapan seorang sahabat mengatakan, yu'ta ar-rajul fi qabri, ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, fatubta rijlahu fataqul rijlah, kemudian didatangkan adab kepadanya, rijlah dari arah kaki. Jadi adab itu akan masuk untuk mengadab seseorang dari belakang. Kemudian fataqul rijlah, kemudian kakinya berkata, laisa lakum ala ma qibali sabil, enggak ada jalan kalau mau lewat belakang. Karena yaqumu yaqra'u bi surat Al-Mulk, karena dia tiap malam membaca surah Al-Mulk. Jadi mau masuk adab itu dari belakang,
kata kaki, nggak ada jalan lewat sini. Kemudian kama yaqum thumma yu'ta min qibali sadrihi, kemudian datang dari sebelah dadanya, berarti dari sebelah samping. Au qala batni, atau perutnya, fa yaqul laisa lakum ala man qibali, tidak ada dari arah sini sabil, jalan, kan yaqrabi suratul mulk, karena dia sudah biasa membaca surah Al-Mulk. Kemudian thumma yu'ta ra'suhu, kemudian datang dari arah kepala, fa yaqul laisa lakum ala ma qibali sabil, tidak ada jalan untuk mendarah sini, karena yaqrabi suratul mulk, karena dia biasa membaca surah Al-Mulk. Qala wa ya al-mani'ah, dan surah Al-Mulk itu dikenal dengan al-mani'ah, tamna'u min adzabil qabri, yang menghalangi orang dari adab kubur. Wa ya fit Taurati suratul mulk, bahkan di dalam Taurat juga ada Al-Mulk. Wa man qara'aha fi lailatin faqad aftara wa amtaba, dan barang siapa yang membaca tiap malam maka telah banyak melakukan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang panjang dari kebaikan. Ini sedangkan dalam kitab At-Tadhkirah ini yang disebutkan, tapi hadis ini hadisnya apa? Maudhu, hadis ini palsu. Tapi ditampilkan di dalam kitab At-Tadhkirah, makanya saya tampilkan juga. Ini hadis dari Abu Nu'aim, meriwayatkan hadis ini dari Abu Ala Yazid bin Abdullah. Aba man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad di waktu dia sakit, alladzi yamutu fi, yang sakitnya menjadikan sampai ini mati. Ini sakitnya yang mengantarkan kepada kematian. Kemudian apa? Maka dia tidak akan tidak akan terkena fitnah fi qabrihi, di dalam kuburnya. Artinya dia dibebaskan dari pertanyaan di dalam kubur. Ini apa? Tapi ini hadisnya apa? Dhaif. Akan selamat dari kesempitan kuburnya. Wa amana min daqatil qabri, dia akan selamat dari daqatil qabr, himpitan kubur. Kemudian wa hamalatu al malaikatu yaumal qiyamati bi afiha hatta yajizahu min as-sirati ila al-jannah, dan kemudian nanti malaikat akan membawanya dengan sayapnya dan bisa melintasi sirat, jembatan, sampai nanti menuju ke dalam surga. Tapi ini hadisnya apa? Jadi nggak usah nanti kata hadisnya sakit baca kulhu, walaupun memang kulhu itu apa? Bagian dari hadis ayat yang memang sering dibaca Rasulullah, terutama kapan Nabi membaca kulhu? Pertama menjelang tidur. Kemudian kapan lagi? Habis sholat 5 waktu zikir. Jadi zikir kalau kita sudah membaca ayat kursi sudah, kemudian habis ayat kursi apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau habis subuh diulangi 3 kali, habis maghrib diulangi 3 kali, kalau sisanya dibaca 1 kali. Kemudian qul huwallahu ahad juga dibaca sama Nabi ketika beliau salat qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kapan lagi dibaca? Sunnah apa? Tawaf. Habis tawaf kita salat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama membaca al-kafirun, rakaat yang kedua membaca al-ikhlas. Baik, pada zaman rahmati Allah ini gambarannya. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, berdiri sejenak setelah menguburkan jenazah. Ini juga bagian dari sunnah. Kalau kita menguburkan jenazah, maka sedikit berhenti, diam setelah proses penguburan. Kenapa? Salah satunya fungsinya untuk memberikan ketenangan kepada orang yang berada di dalam kubur sebelum nanti ditanya oleh malaikat. Kisahnya ini sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini sahabat yang punya 3 fase kehidupan beliau. Yang pertama fase kekafiran beliau. Yang kedua fase di saat beliau dibaiat, dan yang ketiga fase setelah beliau berbaiat. Amr bin As ini unik di sahabat. Bapaknya
namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu musuh besarnya Nabi, benci banget dengan Nabi, Al-As bin Wa'il. Kemudian sampai turun kemudian surah Al-Kautsar ayat yang ketiga, itu cikal bakalnya dari bapaknya Amr bin As. Apa Al-Kautsar yang ketiga itu? Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga sebabnya karena bapaknya ini Al-As bin Wa'il. Walaupun nanti terjadi ada yang katakan karena Abu Lahab, ada yang katakan karena Abu Jahal dan lain sebagainya. Tapi ada keterangannya karena apa? Al-As bin Wa'il. Al-As ini namanya kalau zaman sekarang apa? Islamofobia. Takut dengan Islam. Apa kata tulis? Setiap mendengar nama Nabi Muhammad itu, ini setelah kematian Ibrahim. Dan Nabi Muhammad punya seorang anak namanya siapa? Ibrahim. Ini kisahnya. Jadi Nabi Muhammad itu punya seorang anak namanya Ibrahim. Ketika Rasulullah kehilangan Ibrahim, Nabi Muhammad nangis. Kemudian ditanya sama Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, apakah kau sedih karena kehilangan anak ya Rasul? Apakah kau menangis? Kata Nabi, ya Ibnu Auf, inna rahmatun. Wahai Abdurrahman bin Auf, nangis tetesan air mata itu rahmat. Innal 'aina tadma, sesungguhnya kedua air mata boleh mencucurkan air matanya. Wal qalba yahzan, hati boleh bersedih. Wala naqul illa ma yarda rabbana, tapi tidak boleh ngomong kecuali dengan sesuai itu yang diridhoi Allah. Jadi dengan kehilangan istri, enggak boleh kata ya Allah, aku enggak bisa hidup tanpa dia Allah. Ini enggak ridho, enggak boleh. Nangis jadinya. Baru 5 hari setelah mati istrinya nikah lagi. Makanya yang nggak boleh itu apa? Yang diadab itu, yang sudah kita bahas, mayit itu diadab karena tangisan orang hidup. Itu maknanya apa? Mayit itu diadab jika ketika dia masih hidup berpesan kepada istrinya atau berpesan kepada keluarganya, nanti wahai istriku, kalau aku meninggal, wis engkau nangis ya, teriak-teriak, sebutkan kebaikan-kebaikanku di depan. Ketika ada orang yang apa, takziah, melayat itu apa, sampaikan, ya Allah, suamiku tahajudnya banyak, sholat malamnya, puasanya. Ini yang disebut dengan apa? Mayit itu disiksa gara-gara tangisan orang hidup jika ketika dia masih hidup berpesan kepada istrinya. Makanya kalau ada orang sudah meninggal, istri tidak usah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Takut apa? Masuk kategori tidak ridho dengan ketetapan Allah ketika sudah meninggal. Kemudian wa inna bi firaqika Ibrahim la mahzun, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku berpisah dengan Ibrahim anakku la mahzunun, itu merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan untukku. Artinya Rasulullah itu sedih ketika kematian Ibrahim. Maka ketika kematian Ibrahim itu tambah semangat siapa? Nih, Al-As bin Wa'il itu menghujat Nabi dengan kalimat da'uhu, biarkan Nabi Muhammad itu rajulun aftar, laki-laki yang terputus, idza halaka ma wahabalah, dia tidak punya anak laki-laki, idza halaka in qata'a dzikrahu, kalau dia sudah mati maka dia akan terputus nasabnya. Dari yang di Indonesia yang lagi ramai Bahalawi dan sebagainya, kalau itu bersambung bukan dari keturunan laki, tapi dari keturunan perempuan. Sedangkan Arab itu yang diakui nasabnya, artinya yang memang apa, bersambung, dinisbahkan kepada bapak itu ketika punya anak laki. Maka salah satu hikmahnya itu, makanya 3 putra Nabi itu wafat. Pertama siapa? Qasim, maka dikenal dengan Abul Qasim. Yang kedua siapa? Abdullah. Yang ketiga baru Ibrahim. Tiga-tiganya wafat. Kata Al-As bin Wa'il, Muhammad itu biarkan dah, sudah enggak usah difokuskan kepada Nabi Muhammad. Biarkan sudah, nanti toh mati selesai juga apa perjalanan hidupnya, enggak ada yang akan melanjutkan. Maka kemudian turun ayat Inna
ni'aka huwal abtar. Yang terputus itu bukan Nabi Muhammad. Siapa yang terputus? Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, orang yang membenci ajaranmu Muhammad, orang yang benci dengan sunnah-sunnahmu Muhammad, itu yang terputus. Maksudnya terputus apa? Bu'dun an rahmatillah, yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita membenci sunnah walaupun sunnah itu kecil. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-16. Itu apa? Bab itu menjaga sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya hadis yang keempat atau yang ketiga itu, ada seorang laki-laki lagi makan pakai tangan kiri. Kemudian kata Nabi, ya fulan, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Apa kata si fulan tadi? Ya Rasul, tangan kananku gak bisa diangkat ya Rasul. Itu bukan gak bisa diangkat, itu hanya sebagai bentuk apa? Sombong. Seketika itu kemudian tangannya gak bisa bergerak dan tangannya lumpuh, tidak bisa diangkat. Kenapa? Karena meremehkan sunnah. Makanya jangan pernah benci sunnah walaupun sunnah itu kecil. Sekarang yang mulai banyak sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan. Mulai apa? Makan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Sekarang tangan kanannya pegang pisau, tangan kirinya pegang garpu, dipotong. Yang kedua apa lagi? Gorengan, tangan kanan, lompoknya tangan kiri. Gini kan? Nah, itu padahal ini musuh lombok oleh, bukan masalah lomboknya. Masalahnya apa? Nabi mensunnahkan tangan kanannya. Ibu-ibu kadang sayur itu kalau tes itu bukan pakai sendok yang takut panas, pindahin ke tangan kiri. Nah, habis itu kemudian berdiri tanpa basmalah langsung berapa kali. Sini. Jadi yang abtar itu yang apa? Yang terputus itu siapa? Orang yang membenci sunnah. Maka jangan dihujat orang-orang yang apa? Mengamalkan sunnah. Satu contoh sekarang dihujat apa? Jenggot. Jenggot itu bagian dari sunnah. Yang jenggotnya tumbuh, pelihara jenggotnya. Oh, gak tumbuh Ustaz. Gak tumbuh, gak usah dipaksain. Ustaz, saya gatal kalau ini. Silakan, tapi jangan membenci orang yang berjenggot. Dan gak usah dikatakan Wahabi. Enggak, orang Yahudi dulu yo berjenggot. Hanya kata Nabi biar berbeda dengan orang Yahudi, kumisnya dipotong, biarkan jenggotnya. Karena orang Yahudi kumisan sama jenggotan. Makanya orang Madura berbeda dengan orang Yahudi, jenggotnya dikosongin, kumisnya di istilah. Baik para jamaah rahmati Allah. Apa kemudian Al-As punya seorang anak namanya Amr bin As. Nanti Amr bin As punya seorang anak namanya Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah itu subhanallah, itu sosok anaknya Amr bin As, sahabat Nabi yang sangat semangat dalam beribadah sampai ditegur sama Nabi. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-15. Apa? Sederhana dalam beramal. Karena anaknya Amr bin As itu terlalu semangat dalam beribadah sampai bersumpah begini, wallahi la aqumanna al-lail wa la sumanna an-nahar. Aku, ya Allah, demi Allah, aku akan sholat sepanjang malam dan aku akan puasa sepanjang hari, ma'ishtu, selama aku masih hidup. Ditegur sama Nabi. Baik, ini kita sedikit. Falamma ja'alul Islam fi qalbi, kata Amr bin As, tatkala Allah sudah mulai menerangi hatiku dengan Islam, aku sudah mulai condong untuk masuk dalam Islam. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian berkata, ubsut yaminaka fala ubayy'aka. Kata Amr bin As ngomong kepada Nabi, ya Rasul, ubsut yaminak, ulurkan tangan kananmu, aku akan berbaiat kepadamu ya Rasul. Kemudian apa?
Fabasata yaminahu. Rasulullah kemudian menjulurkan tangan kanannya untuk berbaiat, membaiat Amr bin As. Kemudian apa? Qala faqabattu yadi. Tapi kemudian aku tarik tanganku. Jadi pertama yang menjulurkan tangan siapa? Amr bin As. Kemudian Amr bin As bilang ini, ya Rasul, ulurkan tanganmu ya Rasul, aku akan berbaiat kepadamu, aku akan masuk dalam Islam. Ketika Nabi menjulurkan tangannya, justru tangannya Amr bin As ditarik. Ditanya, malaka ya Amr, apa yang menjadikan engkau begini wahai Amr? Qala qultu aradtu an ashtarita. Qala tashtaritu bimana? Kemudian kata Amr bin As, ya Rasul, sebelum aku berbaiat kepadamu, aku minta satu syarat. Ditanya sama Nabi, qala tashtari bimana? Kamu minta syarat apa? Jadi kata beliau, qultu ayyaghfirli, agar Allah mengampuni dosaku selama aku masih berada di barisan kaum kafir. Karena ketika aku berada di tahap pertama kehidupanku, kata beliau, orang yang paling aku benci, bahkan aku ingin mengharu untuk membunuh, itu adalah engkau ya Rasul. Kebencianku ya Rasul, kemudian intrikku, perangku dengan orang muslimin ya Rasul, tolong ketika aku masuk dalam Islam, hapuskan semua dosa-dosa masa laluku. Maka kemudian kata Rasulullah, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui annal Islam yahdim ma kana qablahu? Islam itu menghapus semua dosa-dosa masa lalu. Makanya kenapa sampai Fir'aun itu ditutup mulutnya sama malaikat Jibril, dicukur apa? Pasir itu, tutup mulutnya sama Jibril. Kenapa? Karena takut nanti ketika mau mati bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dan ternyata benar prediksinya bahwa malaikat itu. Ini hadisnya sahih di kitabnya di sini. Di bagaimana apa? Kematiannya sahabat Nabi namanya akhir hidup tirani sedikit ya Pak. Penguasa tiran. Ini Fir'aun, ini kematian Fir'aun. Di Fir'aun, lamma aghraqallahu Fir'aun, tatkala Allah menenggelamkan Fir'aun, maka Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bi banu Israil. Kata Fir'aun, ketika Fir'aun sudah mau tenggelam, kepala sudah di atas air tapi tubuh sudah di dalam, baru Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah illalladzi amana bi bani Israil, kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Itu kata siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sempat taubat. Kenapa tidak diterima? Nah, bukan telatnya, Pak. Kenapa enggak diterima? Karena la ilaha illallahnya kurang. Harusnya kan bilang apa? La ilaha illallah. Ini kemudian Allahnya dia lali. Yang bikin lali itu karena mulutnya tadi apa? Tersebut ini. Kata Jibril, faqala Jibril, ya Muhammad, falau ra'aitani ana akhudhu min halil bahr fa asudduhu fihi makhafata an tudrikahu rahman. Maka wahai Muhammad, seandainya engkau tahu melihatku, karena itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, maka kemudian aku masukkan ke dalam mulut Fir'aun karena takut dia diliputi oleh Allah dengan rahmat. Coba bilang la ilaha illallah, surga. Makanya kemudian hilang kata Allahnya, lali, maka ngarang terakhir. Apa ngarangnya ini? Alladzi amana bi bani Israil, yaitu sesembahan yang disembah oleh Bani Israil. Nah, maka kemudian apa? Baru kata Allah, al-an wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Maka doanya Fir'aun itu diterima oleh Allah.
Falyawma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram, maka dengan Asyura itu Allah selamatkan siapa? Jasadnya Fir'aun. Bibadanika litakuna liman khalfaka ayat, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Maka para jemaah rahmati Allah, jadi kalimat yang terbaik itu ketika apa? La ilaha illallah. Maka seandainya Fir'aun itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti kan dosa, semua dosa masa lalu itu apa? Hapus. Makanya paling enak itu mu'allaf, langsung mati. Seperti siapa? Sahabat Nabi, namanya Usyairim bin Abdul Aisyah kalau nggak salah. Apa? Sosok sahabat Nabi yang mati syahid tapi belum pernah sujud, belum pernah sholat. Wis diperebutkan sampai bidadari. Karena beliau masuk Islam ketika berkecamuknya perang Uhud. Beliau dari Uhud itu, beliau masih di kota Madinah, dia ikut perang. Di tengah-tengah berkecamuknya dan berangkat ke Uhud, bertemu dengan Rasulullah, bersyahadat. Setelah bersyahadat tanya, ya Rasul, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus sholat dulu ya Rasul? Kata Nabi, ambil pedangmu, berperang bersama dengan kami. Langsung pedangnya dihunus, berperang. Di tengah berkecamuknya perang, mati. Makanya sahabat-sahabatnya yang kena Usyairim itu kaget. Ini kisah mati, nah saya kibis mati syahid, ya Allah. Iki sing aku duluan masuk apa? Islam belum mati syahid. Makanya sampai berkata, ya Allah, enggak pernah sujud tapi sudah masuk surga. Kita yang jidat sampai kosong ini belum ada jaminan. Makanya kemudian kata Nabi, orang yang masuk Islam akan menghapus semua dosa yang telah berlalu. Yang kedua apa? Wa annal hijrata ta'dimu ma kana qablaha. Dan hijrah pun dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, semua dosa-dosa yang di kota Makkah itu ketika hijrah ke kota Madinah itu dihapus oleh Allah. Wa annal hajja ya'dimu ma kana qablahu. Bahkan ini, dan orang yang haji pun juga apa? Menghapus dosa yang ini keutamaannya. Makanya turun ayat ini turun surah Al-Anfal ayat yang ke-38. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada mereka orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, jika mereka berhenti dari kekufurannya, masuk dalam Islam, yughfaru lahum ma qad salaf, diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu dalam kehidupannya. Wa yahudu, tapi ini kata Allah, wa yahudu, tapi balik, artinya apa? Murtad, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguh telah berlalu ketetapan Allah dengan kisah-kisah yang terdahulu yang dibinasakan. Makanya banyak orang yang kemudian murtad setelah Rasulullah. Karena ketika Fathul Makkah kemudian turun surat terakhir dalam Al-Quran, yang turun namanya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat, kata Allah, wahai Muhammad, engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tapi justru ketika Rasulullah wafat, maka engkau melihat pula banyak umatmu yang berbondong-bondong keluar dalam Islam. Makanya hanya 3 kota Madinah, artinya 3 kota saja yang masih pertahankan keislamannya. Makkah, Madinah, sama Taif. Itu berkat doa Rasulullah. Sisanya yang lain itu banyak yang murtad. Saking banyaknya yang murtad, perang pertama kali di zamannya Abu Bakar namanya perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad. Sampai yang menjadi pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab itu sampai 40.000, ada yang katakan sampai dengan 70.000. Ada seorang sahabat Nabi yang dipuja oleh Abu Bakar tentang kekuatan imannya, tapi juga terperosok ke dalam kemurtadan. Namanya siapa? Rajal bin Ulfuwah. Sampai Nabi mengatakan, ma baina mankiba al-kafir fitnah, pundak kanan pundak kiri orang di dalam neraka masiratu salatati dirraqibi al-masra, butuh 3
hari 3 malam perjalanan dengan kendaraan yang tercepat. Sampai saya coba kendaraan tercepat di zaman Nabi ya, itu kuda. Kuda tercepat itu 50 km per jam. Berarti pundaknya ini, lebarnya punggung orang itu nanti 3.600 km. Maka yang sekarang gemuk-gemuk itu biasa. Masih apa? Kecil. Nanti 3.600 km lebarnya Pak. Lebarnya pundak di punggung. Wa ghiladu jildi masiratun salasa, dan tebalnya kulit itu 3 hari 3 malam perjalanan. Tapi gak ada kata al-masra'nya, berarti jalan kaki 3 hari 3 malam itu di jalan kaki. Sini kemana kira-kira? Gak berhenti Pak. Kalau jalan kaki 1 kilo berapa jam? 1 kilo 1 jam 1 kilo 5 ya, 5 1 jam berarti 5 kali 24 jam kali 3. Itu tebalnya kulit. Kemudian nanti apa? Wa dirsul kafir finnar, giginya orang kafir di dalam neraka mitlu Uhud, seperti bukit Uhud. 1 gigi itu seperti bukit Uhud. Ya Allah, nanti dalam neraka. Makanya dalam hadis yang dikatakan ya'dhumu ahlun nari finnar, Allah jadikan besar penduduk neraka nanti di dalam neraka. Kenapa ya Allah? Liyadhuqul azab, agar mereka merasakan azabnya Allah. Karena kalau kecil seperti kita langsung kecemplung no. Ini enggak usah nunggu menit Pak, detik bisa Pak. Makanya dibikin besar agar mereka merasakan azab Allah. Sampai dikatakan wallama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, hancur, badalnahum juludan ghairah. Makanya Bapak ketika nanti bagi kurban itu jangan narik kulit kambing itu, jangan bayang noba. Pas tarik kan, kalau kambing kan nggak diseseti kan, apa? Ditarik kan, digantung kakinya, tarik loh. Jangan bayangkan orang nanti di dalam neraka kulitnya itu akan apa? Ditarik. Ya Allah. Wallama nadijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu hangus, hancur, badalnahum juludan ghairah, kami ganti kata Allah dengan kulit yang baru. Makanya istiqomah baca doa, Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sering baca doa ini. Ini ada di dalam surah apa? Ini doanya Ibadur Rahman, surah Al-Furqan ayat yang ke-65 sampai 66. Nanti jadikan istiqomah baca. Rabbana isrif 'anna ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah azab jahannam, azab neraka jahannam ya Allah. Kenapa? Inna 'adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya azab neraka jahannam gharama adalah kebinasaan yang kekal. Binasa tapi kekal. Artinya orang di dalam neraka tidak mati. Kemudian setelah itu mati. Siapa Amr bin As ini hidup dalam Islam setelah bertahun-tahun baru kemudian wafat. Hadarna Amr bin As radhiyallahu anhu wa fi siqayatil maut fa baqa tawila. Kami menghadiri Amr bin As radhiyallahu anhu tatkala beliau menghadapi sakaratul maut, beliau menangis dengan tangisan yang sangat panjang. Wa awraju ilal jidar, sampai kemudian beliau memalingkan wajahnya ke arah tembok. Ketika beliau sudah sakit parah, kemudian apa? Beliau itu menjelang kematiannya, wajahnya dipalingkan ke arah tembok. Jadi para sahabat yang menjenguknya itu enggak melihat wajahnya. Ini dikatakan, Fajarinu yaqul, anak jangan berkata, ya abata, wahai bapak. Jadi yang paling tepat itu abati. Kalau abi itu bapak standar, tapi kalau abati itu apa? Ya, selain bapak, kemudian apa? Pelindung saudara, artinya kayak teman gitu di atasnya. Makanya Nabi Ismail memanggil Nabi Ibrahim dengan kalimat apa? Ya abati, bukan ya abi. Kemudian sama orang Jawa disingkat
artinya manggil setan. Karena sifat setan itu apa? Aba wastakbara. Setan itu sifatnya aba, enggan untuk menerima kebenaran Allah, wastakbara, dan menyombongkan diri. Maka yang dipanggil aba-aba itu setan. Terus gimana? Abah. Abah itu dari kata abatun. Abatun kemudian abah. Cuma kan kalau berhenti wakaf itu tak jadi apa? Al-qari'ah. Kan harusnya kan al-qari'atu. Cuma karena wakaf jadi apa? Abah. Jangan panggil abah. Ama yashbasharaka Rasulullah sallallahu bikada. Ama basyaraka Rasulullah sallallahu bikada. Ini kata anaknya. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan sesuatu? Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berkata begini, sesungguhnya orang yang paling baik ma nu'iddu syahadah. Maka beliau berkata begini, dulu Rasulullah memang menjanjikan kepadaku, ketika aku bersyahadat semua dosa masa lalu itu dapat dihapus. Tapi kan setelah aku bersyahadat Allah berikan umur panjang sampai sekarang. Berarti selama aku sudah bersyahadat ada pahala yang aku lakukan plus juga ada dosa. Makanya yang kematian paling enak itu mati sebelum balik. Seandainya kita boleh pesan apa? Mati sebelum balik. Kenapa? Itu mati kondisi kayak orang baru syahadat langsung apa? Mati. Amr bin As saja, Pak. Ketika beliau mengatakan mau meninggal, beliau ingat, coba ya Allah, aku mati ketika sedang dipegang tanganku. Aku cuma kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di saat itu Allah cabut ruhku. Itu lebih baik daripada aku sekarang yang hidup panjang setelah bersyahadat, ada dosa sama juga ada pahala. Ya kalau kemudian pahalanya lebih banyak, kalau dosanya lebih banyak. Makanya beliau kemudian menghadapkan wajahnya ke tembok sebagai tanda beliau malu kepada Allah karena punya dosa. Bagaimana dengan kita? Amr bin As. Makanya kemudian beliau berpesan begini, fa idza dafattumuni, nanti kalau aku sudah mati ya, tolong abah, kalau engkau dafatun artinya dafnun, menguburkan. Kalau nanti kalian sudah menguburkanku, fasunnu alayya at-turab, maka taburkanlah tanah kepadaku, thumma aqimu haula qabri. Kemudian apa? Kacau langsung mulai berdiri sejenak di samping kuburku. Qadramatun haru jazurun wa yusamu lahmuhu, yang kurang lebih nyembelih unta sampai selesai bagi butuh berapa jam? Ini sunnah. Makanya disunahkan kalau ada orang yang meninggal di keluarga kita itu apa? Setelah penguburan berhenti diam sejenak di samping kuburnya, kalau bisa di samping arah kepalanya, kemudian apa? Doakan. Kenapa kata beliau ini? Biar aku ketika nanti malaikat itu datang untuk bertanya, aku sudah dalam kondisi tenang dan dalam kondisi siap. Ini kemudian hadis yang lain dari Utsman bin Affan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, waqafa alaih, Rasulullah berdiri sejenak di samping kepadanya, faqala istaghfiru li ahlikum. Baru kemudian Nabi ngomong kepada para pengantar jenazah, istaghfiru li ahlikum, istighfarkanlah untuk saudara-saudara kalian, wasallu lahu bitasbih, dan mintalah kepada Allah keteguhan hati kepada saudaramu, fa innahu al-anu yas'al, karena sekarang ini sedang ditanya. Makanya dua doanya itu yang pendek, yang mungkin paling gampang itu yang jangan hafal apa? Allahumma ighfir lahu, bukan yang itu. Yang tasbih kokohkan, wa tabbithu. Allahumma ighfir lahu
wa tsabbithu. Ya Allah, ampuni dosa hambamu, saudaraku ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Wa tsabbithu, dan kokohkan hatinya ya Allah, karena hari ini dia akan ditanya. Makanya Allah katakan apa di surah Ibrahim ayat yang ke-27, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Makanya ada tingkatan itu mendoakan. Kalau jenazah masih berada di tempat tidurnya, belum dikuburkan, Nabi berikan contoh doa kepada siapa? Abu Salamah. Bagaimana Nabi mendoakan Abu Salamah? Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni saudaraku ya Allah, Abu Salamah. Yang kedua, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, ruhnya tempatkan di tempat yang mendapatkan hidayah, artinya kumpulkan di aliyin. Yang ketiga, wa nawwir lahu fi qabrihi. Ya Allah, nanti ya Allah terangkan kuburannya ya Allah, wasi' lahu fihi, dan kemudian luaskan kuburnya, wahluf fi aqibihi, dan ganti posisi beliau dengan anak-anaknya. Itu kalau baru meninggal. Pernah datang kepada orang baru meninggal? Jadi kan doakan begitu. Kata Abu Salamah, jangan ganti dengan nama orang yang baru meninggal. Barangkali yang baru meninggal mungkin siapa? Namanya cok yang Jawa, yang rotok Arab kan. Contoh namanya Sofyan atau Sofwan. Itu sudah Allahumma ighfir li Sofwan. Atau mungkin dikira dengan Abu. Kan di Indonesia sudah boleh banyak abu-abu itu. Ada Abu Jundi, ada Abu Aslam, ada Abu Sa'di, ada Abu Janda, ada Abu kan banyak. Boleh dengan itu. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Jadi Abu Salamah itu. Tapi kalau sudah dikuburkan dengan itu tadi, Allahumma ighfir lahu wa tsabbit. Kemudian disunnahkan mendoakan itu bukan bareng-bareng. Disunnahkan mendoakan apa? Sendiri-sendiri. Cuma di masyarakat kita gimana lah? Berjamaah. Kenapa? Karena masyarakatnya gak hafal doanya. Apalagi di kampung saya itu ya Allah, lengkap Pak Mutinnya itu bawa apa? Bawa kitab. Untuk suwi kalau dibaca semua itu namanya talqin. Ini keterangannya Syekh Utsaimin, beliau mengatakan laisa hadza min sunnatir rasul. Min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bagian dari sunnah. Wala min sunnatil khulafa'ur rasyidin, dan itu juga bukan bagian dari sunnah khulafa'ur rasyidin. Artinya apa? Berdoa dikubur secara jama'i. Kalau kata Syekh Utsaimin, bukan sunnah Nabi, bukan sunnah khulafa'ur rasyidin. Karena Rasul sallallahu yurshiduhum ila ayastaghfiru lil mayyit wa yasaluna tabbit kullun bi nafsihi wa laysa jama'ah. Kata beliau apa? Karena Nabi mencontohkan ketika menguburkan jenazah, Nabi Muhammad itu apa? Mengistighfarkan. Nabi berikan contoh kepada mereka, artinya manusia, untuk apa? Mengistighfarkan kepada mayit, wa yas'aluhu lahu tathbit, dan minta kepadanya apa? Tathbit, keteguhan hati. Apa? Ini keterangannya. Kullu bi nafsihi. Apa? Dewi-dewi sendiri-sendiri, walaysa jama'atun, dan tidak berjamaah. Ini sunnahnya. Cuma kalau tidak berjamaah, masyarakat kita mungkin belum hafal. Makanya ketika kematian ini, pimpinannya Bangi, siapa itu? Panani mungkin. Benar. Artinya apa? Hanya monggo saudara kita sedang ditanya, silahkan doakan. Makanya doakan sendiri insyaallah. Dan waktu kita lanjut, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.